الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله رب العالمين القائل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى صراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan karunia sehat dan sempat, Allah karuniakan iman menancap dalam diri kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama membuktikan syahadah kita la ilaha illallah, membuktikan persaksian kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salat Jumat, dan semoga salat Jumat ini diterima oleh Allah, diridai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, oleh karena itu saya mengingatkan kepada diri saya pribadi untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah betapapun itu berat, dan meninggalkan larangan-larangan Allah betapapun itu lezat. Karena hanya orang yang bertakwa sajalah yang berhak mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi azkakum. Hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban dan pertengahan bulan sudah akhir-akhir penghujung Sya'ban menjelang Ramadan. Pada hari Senin yang lalu, keluarga besar Universitas Diponegoro tersentak dengan meninggalnya kolega kita Bapak Dr. Sudarno beserta istri dan anaknya. Yang beberapa minggu yang lalu juga meninggal saudara kita Dr. Amiruddin dari Fakultas Ilmu Budaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai keluarga tentu saja kita sedih mendengar berita tersebut, namun itu adalah kenyataan. Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berkenan menghidupkan, Allah berkenan mematikan. Itu ayat Allah, supaya kita tahu, supaya Allah tahu siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Bagi orang yang beriman, selama dia berada dalam kebaikan, maka seperti sabda Rasulullah SAW, kematian mendadak itu merupakan satu rahmat. Walaupun bagi keluarga yang ditinggalkan, kepergian seorang anggota keluarga yang mendadak itu tentu mensisakan kesedihan yang mendalam. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, maka sungguh kematian yang mendadak itu merupakan sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, hadirin rahimakumullah, meninggalnya almarhum Pak Darno sekeluarga ini sangat mendadak, mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu akan datang kepada kita saat kapanpun, kapan saja. Ajal akan menghampiri siapapun dalam keadaan apapun, waktu kapanpun, dimanapun. Tidak harus menunggu sakit, tidak harus menunggu tua. Karena yang berjiwa pasti akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Saudaraku sekalian rahimakumullah, al-mautu babun, mati adalah sebuah pintu yang setiap orang pasti akan melaluinya. Dan ketika ajal itu sudah didatangkan, maka kita tidak dapat menghindarkan ataupun mengajukannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau bersembunyi dimanapun saudaraku, kematian itu pasti akan mendatangi kita. Betapapun kita bersembunyi di balik benteng yang kokoh,
Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatimu, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berlindung di dalam benteng yang kokoh. Oleh karena itu saudaraku sekalian rahimakumullah, mari ayat Allah Subhanahu wa taala yang barusan kita lihat bersama ini menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku, pintu gerbang kematian itu begitu dekat. Sebelum kematian menjemput saudaraku, mari kita bersama-sama persiapkan sediri mungkin untuk mencari sebanyak-banyaknya bekal menuju kematian, sehingga justru kita yang harus menjemput maut itu, bukan maut yang menjemput kita. Mari kita dengar bagaimana rintihan orang-orang yang sudah mati. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dengar saudaraku rintihan orang-orang yang telah mati. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu membuat kamu lalai. Janganlah harta-hartamu itu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang membuat yang demikian itu, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian di antara kamu. Lalu dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kenapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Saudaraku, sesungguhnya orang yang mati itu ingin dihidupkan kembali supaya mereka bisa bersedekah, supaya mereka beramal soleh. Maka senyambang kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan kita untuk lebih mendekat diri kepada Allah. Inilah kesempatan untuk banyak bersedekah, inilah kesempatan untuk beramal saleh. Kita berkontribusi dengan profesi yang kita punya, dengan keahlian yang kita punya demi kemaslahatan umat. Karena saudaraku sekalian rahimakumullah, orang yang mati itu seperti orang yang tenggelam. Mereka butuh sekali bantuan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mayat di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam, yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti doa ayah ibunya, dia menanti doa anak-anaknya dan kawan-kawannya yang terpercaya. Dan apabila doa itu sudah sampai kepadanya, itu lebih disukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang mati adalah memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Saudaraku, Nabi mengingatkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian. Karena dengan kematian itu kita akan senantiasa bersyukur dan berusaha untuk senantiasa meningkatkan keimanan. Dan cara yang paling tepat untuk melupakan kenikmatan duniawi adalah banyak mengingat kematian. Rasulullah bersabda, perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Perbanyak untuk mengingat kematian. Karena jika seorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka dia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka dia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai dia akan akhiratnya. Saudaraku sekalian, salah satu cara Rasulullah SAW untuk mengingat kematian adalah mendatangi jenazah, kemudian juga ziarah kubur. Apalagi ini masih bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini dalam istilah Jawa disebut ruah, yang merupakan metatesis dari kata arwah. Karena pada saat ini mereka percaya arwah-arwah itu dipunggahke, unggah
munggah untuk surga, karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, saudaraku sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW anjurkan kita untuk ziarah kubur, ziarah ke pemakaman kaum muslimin, karena ziarah kubur itu mengandung banyak manfaat. Manfaat ziarah kubur antara lain akan melembutkan hati, mengingatkan kepada kematian dan mengingatkan akan negeri akhirat, sehingga kita akan lebih bergairah bekerja sesuai dengan profesi kita sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat. Rasulullah SAW bersabda, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah hendaknya kalian berziarah kubur, karena dia dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan kalian akan negeri akhirat, walaupun jangan kalian mengucapkan kata-kata yang batil. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian sebagai nasihat yang terbaik. Di saat pelajaran-pelajaran tidak mampu membuat kita sadar, sungguh terlalu banyak pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah digelar di alam semesta ini, tapi sering bahwa kita yang punya mata tidak bisa melihat, yang melihat pun tidak bisa memperhatikan, kita yang punya telinga tidak bisa mendengar, yang mendengar pun tidak dapat mendengarkan, dan kita yang punya hati tidak mampu memahami. Kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian ini sebagai sebuah nasihat yang terbaik, dan hanya orang yang pintar saja, hanya orang yang cerdas saja yang bisa memahami ini. Karena memang orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW adalah mereka orang yang banyak mengingat kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan paling banyak perbekalannya untuk menghadapi kematian. Karena mereka yakin mati adalah sesuatu yang pasti. Dia berpikir yang pasti-pasti saja. Dia berpikir yang pasti-pasti saja. Saudaraku, ingat mati bukan harus meninggalkan dunia. Karena dunia ini tempat kita berladang. Dunia ini tempat kita berladang. Sayyidina Ali berkata, dunia pergi dan akhirat datang mendekat. Karena itu jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi budak-budak dunia. Karena sekarang waktunya kita beramal. Saat di dunia adalah waktunya beramal, tidak ada penghisaban. Sedangkan besok waktunya penghisaban dan tidak lagi ada amal. Oleh karena itu, mari kita perbanyak amal kebajikan dengan bekerja sungguh-sungguh, memperbanyak kontribusi kita untuk orang banyak sesuai dengan profesi yang kita punyai. Karena manusia yang terbaik anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Saudaraku, sebentar lagi Ramadan akan datang. Mari kita persiapkan sebaik-baik mungkin untuk mencelapkan diri di Ramadan ini. Semoga semua dosa-dosa terampuni. Yang masih punya hutang puasa segera sahur. Yang punya istri, suami, yang anak putri, saudara perempuan yang masih punya hutang puasa tahun lalu segera disahur. Ingatkan mereka sebelum datang Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan dengan memberikan kekuatan, kesadaran, keimanan, keistiqomahan, sehingga kita bisa mengoptimalkan ibadah kita dan berkontribusi sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان بالصحة والعافية بالإيمان والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.